Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya, yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majelis kita, yaitu majelis I Love Monday, I Love Myself. Bersama saya Arsal Syah, setelah mungkin berapa, 1 atau 2 pekan ya kita tidak jumpa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin mengajak sahabat Asa TV dan juga tentu diri saya pribadi untuk kita sedikit berselancar di dalam ayat-ayat Allah, mencoba untuk mentadaburinya, mengambil pelajaran, dan kemudian menjadikan itu sebagai cermin untuk diri kita. Karena eh, tidak ada yang lebih baik dari apapun yang kita pelajari, kecuali dia menjadi cermin buat kita. Ya kan? Bukan untuk mengajak orang bercermin gitu. Mengajak orang bercermin bagus, tapi sebelum mengajak orang bercermin, maka pantas dan layak bagi kita untuk bercermin terlebih dahulu. Sudahkah kita memenuhi sesuatu yang kita pelajari itu, atau yang kita tadaburi? Sahabat Asa TV, ada satu surat di dalam juz 30, surat yang saya yakin semuanya sudah hafal ya. Surat ini biasa kita baca, dan surat ini semisal dengan surat Al-Fatihah karena jumlahnya ada 7 ayat, yaitu surat Al-Ma'un. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di dalam 7 ayat itu Allah berbicara tentang 6 perkara besar. Yang pertama, Allah berbicara tentang yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Dalam makna lain juga bisa dimaknai orang yang mendustakan hari pembalasan. Karena dalam surat Al-Fatihah disebut yaumiddin, ya kan, malik yaumiddin. Makna yaumiddin adalah hari pembalasan. Dan dengan dimulainya ayat ini berarti Allah sedang berbicara tentang perkara, ini babnya bab tauhid ya, bab akidah gitu. Karena tentang siapa yang mendustakan agama atau siapa yang mendustakan hari pembalasan. Sementara ketika kita bicara hari pembalasan, maka dia berkaitan dengan rukun iman. Ya, dia tidak bicara dalam bab iman. Nah, itu sebabnya kenapa surat ini ya kan, adalah salah satu surat yang turun di awal-awal kenabian, artinya di periode Makkah. Dan ayat-ayat ataupun surat yang turun di periode Makkah biasanya berbicara tentang ketauhidan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berbicara tentang tadi yang pertama ya, tentang yukadzibu biddin, pendusta agama atau yang mendustakan hari pembalasan. Lalu yang kedua, Allah berbicara di surat itu tentang yatim ya, tentang anak yatim, dan tentu orang-orang yang menghardiknya. Lalu yang ketiga, Allah berbicara tentang orang miskin atau tentang miskin dan orang-orang yang enggan ya kan, menyeru atau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Lalu yang keempat, Allah berbicara tentang salat ya, dan orang-orang yang lalai dengan salatnya. Lalu yang kelima, Allah berbicara tentang riya ya.
Dan yang keenam Allah berbicara tentang ma'un. Yang kemudian ujung dari pembicaraan itulah yang dijadikan nama surat tersebut, ya kan? Al-Ma'un. Al-Ma'un ini diterjemahkan sebagai apa? Perlengkapan, ya kan? Atau kebutuhan atau perangkat-perangkat yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari gitu. Dan juga bisa dimaknai sebagai kebutuhan dasar, ya kan, dari manusia. Dan tidak ada kebutuhan dasar yang lebih penting kecuali kebutuhan yang memenuhi atau bisa menunjang kehidupannya. Dan salah satunya tentu adalah makanan, ya kan, dan bahan-bahan makanan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, ya kan, orang-orang siapa tentang orang-orang yang mendustakan agama atau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Lalu kemudian Allah menyebutkan cirinya. Gitu. Jadi ciri pendusta agama itu disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya. Nah, yang menarik adalah eh, ciri yang pertama dan yang kedua disebutkan oleh Allah sebagai ciri dari seorang pendusta agama itu bukan hal yang berkaitan dengan ibadah, ya kan, ibadah mahdoh, bukan sholat. Sholat baru disebut di yang ketiga nanti. Tapi yang pertama dan yang kedua disebut adalah ciri yang berkaitan dengan sosial, dengan bagaimana hubungan seseorang itu terhadap manusia lainnya. Hablum minan nas lah dalam bahasa yang sering kita kenal. Fazalikal ladzi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi ciri yang pertama adalah bahwa pendusta agama itu adalah mereka yang menghardik anak yatim. Dan yang kedua adalah mereka yang tidak mendorong, tidak menyeru, tidak mengajak orang lain untuk memberi makanan orang orang miskin. Kita berhenti di sini dulu sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, ketika Allah sebutkan ciri yang pertama dari seorang pendusta agama adalah yang menghardik anak yatim, maka di antara makna menghardik anak yatim itu adalah ketika kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah mereka yang berlaku sewenang-wenang, kan, semena-mena terhadap anak yatim. Mereka yang tidak memberikan apa yang menjadi hak anak yatim. Bahkan apalagi mereka yang mengusir, kan, anak-anak yatim dari apa yang menjadi haknya. Jika dia punya negeri, punya rumah, punya tempat tinggal, lalu mereka diusir dari tempat tinggalnya tersebut. Itu diantara makna menghardik anak yatim. Jadi bukan cuma sekedar memaki, ya kan, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya kan, kepada anak yatim. Yang lebih besar bahkan yang saya sebutkan tadi. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, lalu ciri yang kedua setelah menghardik anak yatim, Allah sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan la yahuddu, ya kan, di situ disebut la yahuddu. Al-huddu itu, ya, al-huddu itu di antara maknanya adalah mendorong, ya. Jadi bukan sekedar menganjurkan, tapi mendorong. Mendorong dengan kuat, mendorong dengan sungguh-sungguh, mendorong secara berulang-ulang, mendorong dengan semua perangkat yang dia miliki. Jika dia memiliki kekuasaan, maka dia akan mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin dengan kekuasaan yang dia punya. Jika dia memiliki jabatan, maka jabatannya itu akan digunakan untuk mendorong orang lain memberi makan orang miskin. Jika dia punya harta, maka hartanya itu akan digunakan untuk mendorong orang lain, ya kan, agar mau ikut serta dalam memberi makan orang miskin. Jika dia tidak punya apa-apa sekalipun, tapi misal hari ini, ya, hari ini mungkin nyaris tidak ada orang yang tidak punya sosial media, ya. Maka jika dia hanya punya sosial media dan data, maka dia akan menggunakan data dan sosial medianya itu, ya kan, untuk eh, mengajak, ya kan, mendorong orang lain agar mau memberi makanan orang miskin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna al-huddu wala yahuddu ala ta'ami al-miskin. Lalu apalagi penjelasannya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini.
Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ya sesi awal tadi. Allah mengatakan ciri yang kedua dari pendusta agama atau orang yang mendustakan hari pembalasan adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tadi saya sudah sebutkan, di antara makna al-huddu adalah ketika dia bukan hanya mengajak, tapi diajakan itu betul-betul dengan ajakan yang sungguh-sungguh, ya kan? Mendorong orang dengan sungguh-sungguh dengan apapun yang dia miliki. Bahkan hatta dia tidak punya, kalau tadi terakhir disebut sosial media, dia nggak punya sosial media karena dia nggak punya HP, setidaknya dia punya mulut. Gitu. Maka setidaknya dia mengajak dengan lisannya, dengan mulut. Seorang ustadz, ya kan, di forum-forum, di mana dia mengisi ceramah, dia mengisi khutbah Jumat, mengisi kajian, maka gunakanlah semua corong-corong itu untuk dia mengajak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'ami. Lalu Allah sebut ta'ami. Ya kan? Kata ta'ami itu maknanya bukan makan, tapi makanan. Jadi tidak mendorong orang lain untuk memberi makanan. Ya, orang miskin. Artinya apa? Ketika kita memberikan dari sebagian harta kita untuk memberi makan orang miskin, sesungguhnya harta yang kita pakai untuk memberi makan orang miskin itu sebenarnya bukan harta kita. Gitu. Jadi jangan merasa ketika kita sudah ngasih orang miskin makan, lantas kita, oh kayak saya udah jadi orang baik. Gitu. Enggak. Sesungguhnya ya kan, yang kita berikan itu adalah makanan mereka. Gitu. Milik mereka, hak mereka yang Allah titipkan melalui kita. Karena apa? Karena dengan adanya perintah ini menunjukkan bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi orang beriman untuk ya kan, mengajak orang lain memberi makanan orang miskin. Dan ketika kita bicara makanan orang miskin, sahabat Asa TV, makanan orang miskin itu kan nggak banyak. Ya. Orang miskin mungkin, kalau kita bicara makanan orang miskin, cukup sehari satu porsi, itu sudah mengenyangkan mereka. Bayangkan sahabat Asa TV, bagaimana mungkin kan ada orang yang bahkan ya kan, untuk memenuhi satu porsi dalam satu hari bagi orang miskin makan, kemudian dia masih enggan, bahkan mengajak pun enggak. Dan ketika Allah sebutkan di situ babnya adalah mengajak, jika sekedar tidak mengajak, tidak menyeru orang lain untuk memberi makan orang miskin saja, dosanya sedemikian besar. Kenapa saya katakan dosanya sedemikian besar? Karena ada ayat lain yang bunyinya sama dengan ayat ini. Di dalam surat Al-Haqqah, ya, Allah menyebutkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhuhu faghullu, tsummal jahima sallu, tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, khudhuhu faghullu. Allah mengatakan kepada malaikatnya di neraka itu, khudhuhu faghullu, tangkap mereka. Yang disuruh tangkap ini yang calon penghuni neraka. Tangkap mereka, pegangi mereka, kemudian ikatkan tangan mereka di leher mereka. Lalu selesai belum? Summal jahima sallu. Kemudian lemparkanlah mereka ke tengah-tengah neraka jahanam sallu yang menyala-nyala. Selesai belum? Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang terbuat dari api neraka yang panjangnya 70 hasta. Itu kata Allah. 70 hasta itu, satu hasta itu kisaran antara 30 hingga 50 cm. Ya, satu hasta akan tulang hasta nih, sahabat Asa TV.
Ya, tulang hasta itu ya ada yang 30, ada yang mungkin tangannya panjang 50. Tapi kisarannya begitulah. Ya kan? Disebutkan juga dalam riwayat kisaran itu. Dengan para ulama menyebutkan antara 30 hingga 50 cm. Kita ambil yang paling pendek saja 30 cm, maka 30 cm kali 70, ya kan 70 hasta tadi, berarti kurang lebih 21 meter. Dan ketika kita bayangkan rantai yang panjang 21 meter dibelitkan ke tubuh kita, coba bayangkan. Ya, dari ujung jempol sampai ujung kepala itu pasti ketutup. Dan rantai itu dari api, kita dibelitnya di dalam api. Itu udah kayak apa? Kayak diungkep ya, ya, dibelit dengan api di dalam api. Kenapa mereka mendapatkan perlakuan yang senista itu, dihinakan sedemikian rupa oleh Allah, sampai diikat, dilempar, lalu dibelit. Apa kata Allah? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya itu terjadi karena sesungguhnya la yu'minu billahil azim. Mereka itu atau dia itu adalah orang-orang yang la yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah al-azim yang agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru. Lagi-lagi disebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menyeru, tidak mendorong orang lain untuk memberi makanannya orang miskin. Bayangkan, begitu besarnya dosa tidak mengajak orang lain untuk memberikan haknya makanannya orang miskin, sampai-sampai ikan dosa itu disandingkan dengan dosa kekufuran. Ya, setelah lo katakan la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini disandingkan gitu. Yang satu dosa kekufuran, yang satu dosa nggak menyuruh. Demikian besar sampai dia disandingkan gitu dengan dosa kekufuran. Dan itu yang menjadi sebab dia diperlakukan sehina dan senista itu di jahanam. Sahabat Asa TV, maka kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi mukmin itu untuk mengkampanyekan, menyerukan, mengajak orang semaksimal mungkin untuk memberi makanan orang miskin. Bukan malah diam, bukan malah membisu. Apalagi jika dia termasuk orang-orang yang mencegah atau melarang orang lain untuk memberi makanan orang miskin, memblokadenya. Nauzubillah min zalik. Kenapa bersungguh harus mengajak, menyeru dengan bersungguh-sungguh? Karena memang keadaannya mendesak. Orang miskin itu butuh makan. Sehari dia nggak makan, mungkin dia masih bisa bertahan 2 hari, 3 hari. Tapi kalau sudah berhari-hari, itu bisa mengancam jiwanya. Dan jika mengancam jiwanya, sementara kita tahu, sementara kita adalah bagian dari masyarakat, maka kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan dosa itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya urusan orang miskin itu yang nggak makan itu mendesak. Dia harus disegerakan. Nggak bisa ditunda-tunda. Entar nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu penekanan Allah ya kan, kepada peringatan kepada kita, kepada manusia, kepada orang beriman bahwa hati-hati. Sekalipun mungkin kita puasa, mungkin kita melakukan ada banyak amal soleh lain, tapi kemudian kita mengabaikan dua perintah itu. Ya. Nggak peduli sama anak yatim, nggak peduli sama orang miskin. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, akan tidak mungkin kita akan terkejut nanti di yaumil akhir. Ketika kita merasa yakin bahwa kita akan masuk surga gitu dengan semua amal kita. Ternyata ada yang menjadi pencegah, penghalang dan pembatal surga untuk kita, yaitu dua perkara tadi. Lalu bagaimana selanjutnya sahabat Asa TV? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi ya pembahasan kita di session sebelumnya. Sahabat Asa TV, jadi betapa mengerikannya, betapa besarnya
dosa orang-orang yang mengabaikan anak yatim, menghardiknya sewenang-wenang, semena-mena kepada mereka, dan kemudian juga nggak peduli dengan orang-orang miskin. Tidak memberikan apa yang menjadi hak dari orang miskin. Tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Dan sahabat Asatib yang dimuliakan Allah, jika kita lihat hari ini, maka sesungguhnya surat Al-Ma'un ini, ya, kita baru bicara 3 ayat pertama. Surat Al-Ma'un ini, ya, di 2 ciri yang pertama itu, hari ini kan membongkar kedok kemunafikan, ya kan, kedok orang-orang yang mengaku paling, ya kan, apa, eh, menjaga hak asasi manusia. Tapi ternyata hari ini, sahabat Asatib, ada sebuah negeri yang di sana ada lebih, ya, bisa dibilang seluruhnya adalah orang miskin, jutaan, sekitar 2 juta, 2,5 juta penduduknya miskin, dan tidak kurang dari 100.000 yatim di sana. Sahabat, negeri miskin dan negeri yatim, namun diabaikan. Dunia mengetahuinya, ya kan? Dunia mampu seharusnya untuk tidak mengabaikan, tapi kemudian dunia memilih diam. Ya. Lembaga-lembaga dunia seperti PBB, ya kan, atau lembaga lainnya, semua diam. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi, kemiskinan dan keyatiman mereka itu bukanlah kemiskinan dan keyatiman yang disebabkan karena faktor alami. Karena ada bencana alam, karena ada apa musim kering misalnya. Tidak. Tapi kemiskinan dan kelaparan yang didesain. Ya, makanya disebut bukan kelaparan, tapi pelaparan. Jadi kelaparan, sebuah kondisi kelaparan massal yang disengaja, ya kan? Yang direncanakan. Anak-anak yatim yang keberadaan mereka bukan karena alami, tapi karena memang disengaja untuk dibuat yatim. Sahabat Asatif yang dimuliakan. Dan negeri itu kita semua tahu. Kan? Ada satu negeri di mana masuk dalam wilayah negeri Syam, di mana ada Baitul Maqdis di sana. Khususnya satu daerah, ya kan? Satu wilayah yang ada di tepi pantai di selatan, ya kan, dari negeri tersebut. Ya, kita sebut saja Gaza. Sahabat Asa TV. Hari ini Gaza adalah negeri yatim, negeri miskin. Dan dunia tahu itu. Ketika saya bicara dunia, tentu saya tidak bicara tentang penduduk dunia. Tapi saya berbicara tentang penguasa-penguasa dunia. Ya, pemangku-pemangku kepentingan dunia. Yang atas nama dunia, katanya mereka mengatur, ya kan, mengatur kedamaian, mengatur hak-hak orang lain. Tapi itu kemudian tidak dilakukan. Padahal mereka melihat itu. Mereka lihat pembantaian itu. Mereka lihat upaya pelaparan itu. Mereka melihat segala macam bentuk kezaliman itu. Lantas, ya kan, jika ada orang yang melihat semua kezaliman, dia diam saja. Demi Allah, ya kan, bagi saya, orang yang seperti itu, ya kan, bahkan dia lebih kejam daripada si pelaku kezaliman. Orang yang berbuat zalim itu, ya memang sudah zalim. Gitu. Tapi ketika ada orang yang menyaksikan kezaliman, dia diam saja. Padahal dia punya perangkat, dia punya kemampuan untuk mencegah itu, dia diam. Maka sungguh dia lebih lebih zalim daripada pelaku kezaliman. Sahabat Asatib yang dimuliakan Allah. Walaupun penduduk dunia, ya kan, memberikan perhatian, tapi apa yang terjadi? Bantuan-bantuan itu datang dan tak ada yang sampai. Bahkan info terkini yang 2 hari lalu saya dapatkan, tidak kurang dari 2.200 truk, 2.200 atau 22.000 gitu, saya lupa, truk-truk besar pengangkut bahan makanan untuk Gaza itu tertahan, ya kan, di pintu Rafah, ya kan. Antara orang lapar dengan makanan itu hanya dibatasi oleh, ya kan, satu lempeng pintu yang membatasi mereka. Dan itu dicegah, kan, disengaja, ya kan, oleh siapa? Oleh pemangku kebijakan. Bukan negerinya saja, tapi ada banyak negeri yang menjadi sebab itu terjadi. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hingga kita lihat ya bahwa bagaimana orang-orang di Mesir kemudian melarungkan ya kan, gandum yang dimasukkan ke dalam botol air mineral, ya kan, entah itu gandum, pokoknya bahan makanan lah, dilarungkan ke laut sambil berdoa semoga Allah menyampaikan ini ke Gaza. Kenapa? Lewat laut, pakai kapal laut, dicegat, ditangkap. Lewat atas juga sulit, ya kan? Jalur darat ditahan. Sahabat asati. Bahkan yang terbaru, ya kan, ada video yang berseliweran gitu di TikTok itu. Bahkan botol-botol itu pun kemudian dicegat gitu, oleh pemerintah penjajah itu, lalu dikumpulkan. Sahabat asati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri miskin dan yatim yang diabaikan oleh dunia. Dunia mengetahui, dunia melihatnya. Tapi tak ada yang dibuat oleh dunia. Bahkan yang dibuat oleh dunia semakin merugikan mereka. Semakin bisa menjatuhkan mereka ke dalam kondisi yang lebih buruk. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita sebagai entitas, sebagai individu-individu. Maka ya kan, walaupun ya kan, penguasa-penguasa tidak melakukan itu atau melakukan yang sebaliknya, maka setidaknya kita sebagai individu yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sahabat asatid, jangan berlaku seperti itu. Maka jadilah orang ya, yang tidak jangan diam gitu. Jangan diam. Bersuaralah. Sakit anil haq, syaitanul akhras. Begitu kata ulama. Orang yang diam ya kan, di hadapan kebenaran. Orang yang diam saat dia menyaksikan kebenaran itu diinjak-injak, kebenaran itu dizalimi. Dia diam. Syaitanul akhras. Maka sesungguhnya dia adalah setan. Setan yang bisu. Maka jangan jadilah setan bisu. Dan namanya setan sekalipun bisu, ya kan, tetap aja setan itu di neraka tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Sahabat asati, bersuaralah dan teruslah bersuara. Jangan berhenti. Gunakan semua yang kita miliki untuk menyuarakan itu, untuk memberikan bantuan agar kita tidak termasuk orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak termasuk orang-orang yang berlaku sewenang-wenang atau bahkan bersepakat untuk mengusir mereka dari negeri mereka. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang menahan ya, apa yang menjadi hak, menjadi makanan bagi orang miskin. Termasuk orang yang tidak mengkampanyekan, menyerukan untuk sama-sama kita berbagi sebagai manusia. Kita tentu pernah merasakan bagaimana rasanya lapar. Yang ini bahkan lebih parah daripada lapar yang pernah kita rasakan. Sahabat Asa TV, semua itu kita lakukan bukan untuk penduduk di sana yang kita bantu, tapi kita lakukan itu untuk diri kita, untuk keselamatan kita. Sehingga ketika di yaumil akhir nanti, ya kan, kita bisa bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku peduli. Ya Allah, sesungguhnya aku berbagi dengan mereka. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu berdoa kepadamu untuk mereka. Ya Allah, sesungguhnya air mata ini kerap berderai untuk mereka. Ya Allah, sesungguhnya lisan ini kerap mendoakan untuk mereka. Ya Allah, sesungguhnya hartaku ini kerap untuk aku sumbangkan membantu mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi bagian dari orang-orang yang mengabaikan sebuah negeri yang miskin dan yatim. Sebagaimana banyak penguasa-penguasa dan dunia hari ini mengabaikan. Selamatkan mereka untuk menyelamatkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.